Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ana wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala manittaba'an nur allazi unsila ma'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin sekalian, jamaah subuh yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji tentunya hanyalah miliknya Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Salawat dan begitu pula salam penghormatan semoga senantiasa Allah curahkan kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subuh ini kembali kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang semoga dimuliakan ini untuk sama-sama melanjutkan kembali kajian kita membaca kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah fi Ilmi Tasawuf, satu kitab yang ditulis oleh Al-Allamah Al-Arif Billah Abu Al-Qasim Abdul Karim bin Hawazin Al-Qushairi, nafa'anallahu bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi fid daraini, amin ya rabbal alamin. Insyaallah bahasan kita pada subuh ini adalah tentang al-wilayah. Al-wilayah, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, wilayah artinya kewalian, berasal dari kata wali. Wali itu ada dua macam. Ada wali yang bersifat umum, ada wali yang bersifat khusus. Semua orang yang beriman itu adalah wali. Jadi siapa saja yang beriman kepada Allah, maka dia adalah wali. Itu makna wali secara umum. Adapun wali secara khusus bukan hanya sekedar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka yang senantiasa melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada Allah, melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, sehingga kemudian dia mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciri dari seorang wali yang bersifat khusus adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau wali yang bersifat umum, asalkan dia beriman kepada Allah, maka dia adalah wali. Ya, di dalam Al-Qur'an misalnya Allah SWT berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu. Ya, Allah menjadi wali bagi orang-orang yang beriman. Sehingga kemudian orang yang beriman itu juga menjadi walinya Allah. Pembahasan tentang al-wilayah ini yang dimaksud di dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah yaitu kewalian yang bersifat khusus, bukan kewalian yang bersifat umum tadi. Pembahasan diawali dengan menukil penggalan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Quran pada surah Yunus, ya. Ayat yang ke-62, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim
wala hum yahzanun. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada ketakutan yang mengalahkan mereka. Wala hum yahzanun, dan mereka tidak terus-menerus berada di dalam kesedihan. Jadi seorang wali bukan berarti tidak ada takutnya, tapi rasa takut itu tidak menguasainya, tidak mengalahkannya, tidak mendominasi kehidupannya. Seorang wali bukan berarti tidak pernah sedih, tapi dia tidak terus-menerus berada di dalam kesedihan. Itulah makna dari la khaufun alaihim. Ketakutan tidak mengalahkannya, tidak menguasainya. Kemudian walahum yahsanun, tidak terus-menerus berada di dalam kesedihan. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan sebuah riwayat yang sanadnya bersambung sampai kepada istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullahu ta'ala. Dari Aisyah, semoga Allah meridainya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Jadi ini adalah hadis qudsi, yaitu hadis yang maknanya berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala, tapi redaksinya, susunan kalimatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang membedakan dengan Al-Quran. Al-Quran makna dan redaksinya dua-duanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu juga yang membedakan dengan hadis Nabawi. Kalau hadis Nabawi makna dan redaksinya dua-duanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Al-Quran makna dan redaksinya dua-duanya dari Allah. Hadis Nabawi makna dan redaksinya dua-duanya dari Nabi. Nah, hadis kursi maknanya dari Allah, tapi redaksinya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqulullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Nabi membahasakan makna yang diterimanya dari Allah. Man azali waliyan, man azali waliyan, barang siapa yang menyakiti waliku. Dalam hadis ini Pak disebut li, khusus untukku. Nah, itu yang menandakan bahwa yang dibicarakan di dalam hadis ini bukan wali yang bersifat umum tadi, tapi yang dibicarakan adalah wali yang bersifat khusus. Barang siapa yang menyakiti waliku, faqad istahalla muharabati, maka dia sudah layak untuk mendapatkan permusuhan dariku, ya, untuk diperangi oleh Allah SWT. Bayangkan Allah SWT yang akan memerangi siapa yang berani memusuhi walinya Allah SWT. Ya, permusuhan itu Pak tergantung dengan keadaan wali itu. Karena ada wali yang zahir, yang nampak kewaliannya. Ada wali yang mastur, yang tersembunyi kewaliannya. Kalau seorang wali yang nampak kewaliannya dimusuhi, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pembalasan yang nampak juga. Tapi kalau wali itu mastur, tersembunyi kewaliannya, kemudian dia disakiti, maka Allah SWT juga akan memberikan pembalasan yang tersembunyi kepada yang menyakiti walinya tersebut. Wa ma taqarraba ilayyal abdu bimisli ada'i ma iftaradtu alaihim wa la yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan tiadalah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan cara melaksanakan apa yang saya wajibkan kepadanya. Jadi seorang wali itu melaksanakan apa yang Allah wajibkan. Tidak mungkin seseorang menjadi walinya Allah jika dia meninggalkan kewajiban-kewajiban agama. Tidak ada Pak wali yang meninggalkan kewajiban agama. Tidak mungkin seseorang itu menjadi wali jika dia tidak melaksanakan salat 5 waktu, jika dia tidak melaksanakan puasa Ramadan dan kewajiban-kewajiban agama lainnya. Dalam hadis ini ditegaskan,
Seorang hamba tidak mendekatkan dirinya kepada saya dengan melaksanakan apa yang saya wajibkan. Dia mesti melaksanakan kewajiban agama. Tapi tidak cukup hanya dengan melaksanakan kewajiban agama. Wala yasalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil. Dan terus menerus hamba itu berusaha mendekatkan dirinya kepada saya dengan melaksanakan nawafil, ibadah sunnah. Hatta uhibbahu, sampai saya kemudian mencintainya. Kalau hanya sekedar mau masuk surga, cukup dengan ibadah wajib saja, meskipun kita tidak melaksanakan ibadah sunnah. Kalau hanya sekedar mau masuk surga. Pernah ada seorang sahabat datang menghadap ke Nabi, lalu bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, kalau misalnya saya hanya melaksanakan salat 5 waktu, saya cuma puasa Ramadan, tidak ada salat sunnahku, tidak ada puasa sunnahku, kemudian saya halalkan yang Allah halalkan dan saya haramkan yang Allah haramkan, apa saya bisa masuk surga? Kata Nabi, bisa kalau benar yang kamu katakan. Jadi kalau hanya sebatas mau masuk surga, cukup dengan ibadah wajib. Tapi kalau kita ingin mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, tidak cukup hanya dengan ibadah wajib. Di hadis ini disebutkan wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil. Hamba itu terus menerus mendekatkan dirinya kepada saya melalui ibadah-ibadah sunnah. Ya, kita mesti menyempurnakan diri dengan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Barulah ketika itu hatta uhibbahu, sampai saya kemudian mencintainya. Wa ma taraddadtu fi syai'in ana fa'iluhu, dan saya tidak ragu pada sesuatu yang saya lakukan, kata Allah. Saya tidak ragu pada sesuatu yang saya lakukan, kataraddudi fi qabdi ruhi abdi al-mu'min, sebagaimana keraguanku dalam mencabut ruh hambaku yang beriman. Nih, kata taraddud, kata ragu di dalam hadis ini jangan dipahami secara makna hakikat. Karena tidak mungkin Allah ragu-ragu melakukan sesuatu. Yang dimaksud di sini antara melakukan dan tidak melakukan. Ya. Jadi Allah memilih antara melakukan dan tidak melakukan. Bukan keraguan seperti yang kita alami. Mengapa Allah Subhanahu wa taala dalam tanda kutip dibahasakan di hadis ini ragu ketika hendak mencabut nyawa orang yang beriman? Li'annahu yakrahul maut. Karena manusia itu cenderung tidak suka kematian. Orang beriman sekalipun tidak suka akan kematian, kita tidak mau mati. Wa akrahu musa'atau, dan saya, kata Allah SWT, tidak mau membuatnya merasa susah. Saya tidak mau membuat dia merasakan yang dia tidak sukai. Wala budda lahu minhu, tapi tidak mungkin juga hamba itu tidak mengalami kematian. Maka dibahasakanlah dalam hadis tadi Allah SWT ragu. Itu dalam tanda kutip ya, sekali lagi bukan makna hakiki. Ini redaksi yang dipilih oleh Imam Al-Qushairi. Kalau di riwayat yang lain disebutkan, ketika saya sudah mencintai hambaku itu, maka saya yang akan menjadi mata yang dengannya dia melihat. Saya akan menjadi telinga yang dengannya dia mendengar. Saya akan menjadi tangan yang dengannya dia memegang, dan saya akan menjadi kaki baginya yang dengannya dia melangkah. Ya. Kalau Allah menjadi mata bagi kita, tidak mungkin kita melihat yang diharamkan oleh Allah. Kalau Allah sudah menjadi telinga bagi kita, tidak mungkin kita mendengar yang tidak disukai oleh Allah. Kalau Allah menjadi tangan bagi kita, tidak mungkin kita memegang yang Allah tidak sukai, yang tidak halal bagi kita. Tidak mungkin kita melangkah ke tempat-tempat kemaksiatan. Itu maknanya. Ya, sekali lagi jangan dipahami dengan makna hakiki. Al-Quran itu Pak lebih banyak menggunakan bahasa majas daripada bahasa hakiki. Apalagi ketika membicarakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yang digunakan bahasa majas. Mengapa demikian? Bahasa itu punya keterbatasan, sementara Allah tidak terbatas. Kalau Allah Subhanahu wa taala yang tidak terbatas kemudian diungkapkan dengan bahasa yang terbatas, maka pasti akan ada kesulitan, maka digunakanlah majas.
Nah itulah yang mohon maaf tidak dipahami oleh sebagian orang. Sehingga ketika membaca ayat-ayat Al-Quran yang membicarakan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggunakan majas, dipahami secara hakikat, maka terjatuhlah kepada paham mujassimah yang menjisimkan Allah Subhanahu wa Ta'ala.